Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai materi pemungutan suara di TPS dengan protokol kesehatan pada pemilihan serentak pada tanggal 9 Desember 2020. Jadwal kegiatan yang pertama adalah penyampaian formulir C pemberitahuan dilaksanakan pada tanggal 30 November sampai dengan tanggal 8 Desember. Terakhir 1 hari menjelang hari pemilihan. Kemudian pengumuman dan pemberitahuan tempat waktu pemungutan suara adalah paling lambat 5 hari sebelum hari pemungutan suara. Selanjutnya pada tanggal 9 Desember pula disampaikan hasil pemungutan suara dan alat kelengkapannya di TPS kepada PPK. Berikutnya ada beberapa perubahan formulir yang digunakan, yang pada waktu dulu model C KWK, C1 dan C1 Plano. Untuk pemilihan kali ini sesuai dengan PKPU ada perubahan yang mana model C tersebut diganti dengan nama model C hasil KWK. Selanjutnya untuk model yang lain hampir sama, model A3 KWK, ada beberapa perubahan yang berikutnya. Ada model C2 KWK diganti dengan model C kejadian khusus KWK. Model C3 KWK diganti dengan model C pendampingan KWK. C4 KWK diganti dengan model surat pengantar. C5 KWK model tanda terima. C6 KWK model pemberitahuan KWK. Model C7 KWK sekarang berganti nama menjadi model C daftar hadir. Selanjutnya ada beberapa pemilih yang ada di dalam TPS. Yang pertama adalah pemilih yang terdaftar di dalam TPS yang tertuang di dalam model A3 KWK. Pemilih yang kedua adalah pemilih yang telah terdaftar dalam DPPH. Artinya pemilih DPPH ini adalah pemilih pindahan dari satu TPS ke TPS yang lain. Tentu pemilih ini harus membawa format model A5 atau surat pindah memilih. Selanjutnya pemilih yang ketiga adalah pemilih yang datang ke TPS hanya dengan membawa KTP, tetapi pemilih tersebut tidak terdaftar atau belum terdaftar di TPS manapun. Dan pemilih seperti ini nanti dituangkan di dalam model ATBKWK atau lazim disebut dengan pemilih tambahan. Contoh surat suara di dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang tahun 2020 adalah seperti ini. Ini adalah contoh halaman depan, kemudian halaman belakang. Berikutnya ada contoh model formulir C pemberitahuan KWK. Di dalam memberikan C KWK di sini C pemberitahuan adalah hal-hal yang perlu kita tekankan kepada calon pemilih adalah: satu, dengan membawa masker dari rumah, membawa pulpen dari rumah, dan penentuan waktu kehadiran pemilih. Di sini bertujuan untuk menghindari pengumpulan massa. Di sini adalah contoh model C pemberitahuan KWK. Di sini ada nomor urut dalam DPT, kemudian ada NIK, kita tulis lengkap sesuai dengan DPT. Selanjutnya hari, tanggal, waktunya antara jam 7 sampai jam 13. Kemudian di sini ada waktu kehadiran yang kita berikan kepada pemilih tersebut. Tempat pemungutan adalah tempat di mana TPS pemilih tersebut akan memilih. Desa kelurahan sesuai dengan desa kita. Selanjutnya di sini adalah nama desa, kemudian tanggal, ketua KPPS,
Di bawah ini adalah lembar serah terima. Jangan lupa sewaktu kita memberikan C pemberitahuan ini adalah kita potong untuk dokumentasi kita. Yang menyerahkan di sini adalah petugas KPPS yang menyerahkan kepada pemilih. Selanjutnya yang menerima adalah salah satu nama dari rumah tersebut yang menerima. Jadi di sini tidak harus nama yang bersangkutan, tetapi boleh diwakili oleh salah satu anggota keluarga yang menerima. Selanjutnya di sini ada nama pemilih, nomor DPT diterima pada waktu kita menyerahkan C pemberitahuan tersebut. Sebagai catatan, C pemberitahuan yang tidak terdistribusikan kepada pemilih maka harus dikembalikan kepada PPS dengan berita acara. Acuan lokasi TPS pada kali ini adalah minimal panjang 10 meter dengan lebar 8 meter, tinggi meja bilik dari lantai 75 sampai dengan 100, tinggi meja kotak dari lantai kurang lebih 35 cm. Selanjutnya untuk jumlah kursi pemilih yang di dalam TPS maksimal 9 buah. Hal ini bertujuan karena di dalam pelaksanaan pemilu kali ini dengan menggunakan protokol pencegahan COVID-19. Di sini layout TPS bisa kita perhatikan. Di sini ada pintu masuk. Selanjutnya ada KPPS 4 dan 5. Di sini ada KPPS 1, 2, dan 3. Di sini ada KPPS 6 dan di pintu keluar ada KPPS 7 di sini. Perlengkapan yang diterima oleh KPPS adalah ada dua macam. Yang pertama, perlengkapan yang ada di dalam kotak TPS. Di sini ada beberapa surat suara, tinta, segel, formulir model C hasil, kantong plastik, alat bantu tunanetra, alat dan coblos atau paku dan talinya. Sedangkan peralatan yang ada di luar kotak suara meliputi di sini ada formulir model C daftar hadir, ada daftar hadir tambahan, daftar pasangan calon, salinan DPT, tanda pengenal, lem perekat, ballpoint dan spidol, alat penghapus tulisan pulpen yang berbentuk cair atau tip X. Dukungan perlengkapan TPS di sini ada beberapa macam, ada sampul kertas, tanda pengenal, karet pengikat suara, lem perekat, dan lain-lain, dan seterusnya. Perlengkapan pemungutan suara. Surat suara yang kita terima nanti adalah jumlah DPT ditambah dengan 2,5%, tinta 2 botol, segel 14, kotak suara 1, bilik suara ada 3, alas dan alat coblos 1 set, TPS 1 unit. Selanjutnya ada perlengkapan sirekap. Ponsel pintar dimiliki oleh paling sedikit 2 orang anggota KPPS dengan spesifikasi dapat terhubung dengan koneksi internet, dapat mengunduh dan mengoperasikan aplikasi sirekap, dapat mengambil dan mengirim gambar atau foto. Aplikasi sirekap, jaringan internet, paket data internet. Untuk pencegahan COVID, maka di sini ada beberapa perlengkapan protokol kesehatan yang akan diterima di masing-masing TPS. Yang pertama adalah tempat cuci tangan, hand sanitizer, sarung tangan plastik untuk pemilih, sarung tangan medis untuk KPPS, masker, tempat sampah, face shield,
alat pengukur suhu, disinfektan, alat tetes mata, dan baju hazmat. Pembagian tugas KPPS. Ketua atau KPPS 1 tugasnya adalah memimpin rapat pemungutan dan penghitungan suara dengan memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara. KPPS 2 dan 3 membantu ketua KPPS di meja ketua dengan menyiapkan berita acara beserta sertifikat dan memisahkan surat pemberitahuan berdasarkan jenis kelamin dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS. KPPS 4 bertempat di dekat pintu masuk TPS, menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS dengan cara memeriksa tanda khusus berupa tinta pada jari-jari tangan pemilih. 2. Memeriksa kesesuaian nama pemilih antara formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPT atau model A5 KWK untuk pemilih terdaftar dalam DPPH dengan KTPL atau surat keterangan. 3. Meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menyerahkan formulir model C pemberitahuan KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTPL atau surat keterangan kepada KPPS. KPPS 5 bertempat di dekat pintu masuk TPS. Tugasnya adalah meminta pemilih mengisi nama, identitas pemilih DPTP yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir model C daftar hadir pemilih tambahan AKWK. 2. Memeriksa dan memastikan nama pemilih DPTP tidak terdaftar dalam DPT dan DPPH. 3. Menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C pemberitahuan KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPT atau formulir model A5 KWK untuk pemilih yang terdaftar dalam DPPH, serta meminta pemilih untuk menandatangani formulir model C daftar hadir KWK. 4. Mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada formulir model C daftar hadir KWK. KPPS 6 mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara. KPPS 7 mengatur pemilih keluar dan menandai tinta. Saksi pasangan calon dapat dihadiri oleh saksi paling banyak 2 untuk setiap pasangan calon. Wajib membawa surat tugas atau mandat dari pasangan calon atau tim kampanye. Surat tugas mandat atau mandat paling kurang memuat informasi mengenai nama saksi, nomor induk kependudukan, nama pasangan calon, identitas TPS, nomor ponsel saksi. Dalam melaksanakan tugasnya, saksi dilarang mengenakan membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol atau gambar partai politik, atau mengenakan seragam dan atau atribut lain yang mencitrakan mendukung atau menolak peserta pemilihan. Saksi dapat masuk di dalam TPS berjumlah 1 orang saja pada satu waktu. Selanjutnya, saksi yang hadir berhak menerima salinan DPT dan salinan digital formulir model C hasil KWK melalui Sirekap. Proses pelaksanaan. 1. Persiapan sebelum rapat pemungutan suara. 2. Pembukaan dan arahan dari Ketua KPPS perihal kegiatan pemungutan suara dengan protokol kesehatan. 3. Proses pemungutan suara. 4. Prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. 5. Penutupan rapat pemungutan suara.
Alur pemungutan suara. Yang pertama, persiapan penyemprotan. Yang kedua, pembukaan oleh Ketua KPPS. Yang ketiga, proses pemungutan suara. Yang keempat, prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Yang terakhir, penutupan rapat pemungutan suara. Pertama, persiapan sebelum rapat pemungutan suara. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak dan ketika terkena air telah diamankan. Petugas ketertiban di pintu masuk TPS mengamankan area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Ketua KPPS menginstruksikan petugas ketertiban di pintu keluar untuk menyemprotkan cairan disinfektan di area TPS dengan disaksikan saksi dan pengawas yang sudah hadir. Sekarang pembukaan dan arahan Ketua KPPS. A. Pengucapan sumpah janji, pembukaan perlengkapan, penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara, penjelasan mengenai perihal protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Di antaranya adalah selalu menggunakan masker, selalu menjaga jarak, mencuci tangan sebelum masuk TPS, tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun. KPPS selalu menggunakan sarung tangan ketika bertugas. Petugas ketertiban 1 mengecek suhu badan petugas, saksi, pengawas, pemilih sebelum masuk ke area TPS. Ketua KPPS menjelaskan jika terdapat pemilih yang memiliki suhu tubuh 37,3 derajat Celcius atau lebih, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk menggunakan hak pilihnya di bilik khusus yang telah disediakan dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya oleh pemilih atau dibantu oleh anggota KPPS. Pemilih yang selesai menggunakan hak pilihnya dihimbau untuk segera meninggalkan area TPS dan tidak berkerumun di area TPS. Proses pemungutan suara. Pemilih antri di luar TPS dengan memperhatikan jarak aman. Petugas ketertiban menghimbau pemilih untuk mencuci tangan dan menggunakan masker. Petugas ketertiban mengecek suhu tubuh pemilih. Di sini ada beberapa kasus. Jika ada pemilih yang memiliki suhu tubuh di atas 37,3, maka dilakukan ketentuan sebagai berikut. Pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk ke tempat yang disediakan di luar TPS, yaitu dengan menggunakan bilik khusus. Pemilih yang bersangkutan mengisi daftar hadir yang diberikan oleh anggota KPPS. Pemilih menerima surat suara dan sarung tangan 1 kali pakai dari anggota KPPS. Pemilih memberikan hak pilihnya dengan didampingi oleh orang lain yang dipercaya pemilih atau dibantu anggota KPPS dengan mengisi formulir pernyataan pendamping pemilih. Pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dilakukan di bilik suara yang tetap menjamin pemberian suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Setelah memberikan suara, pemilih diberikan tanda berupa tinta di salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih yang bersangkutan telah memberikan hak pilihnya dengan menggunakan alat tetes dan tidak mencelupkan jari pemilih ke dalam tinta. Variasi kasus kedua. Dalam hal pemilih yang pingsan,
Petugas KPPS 6 diwajibkan menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap termasuk baju hazmat sebelum menolong pemilih yang pingsan untuk dibawa keluar area TPS untuk diberikan pertolongan lebih lanjut. Variasi kasus yang ketiga. Dalam hal terdapat pemilih yang tidak mau menggunakan alat pelindung diri, paling kurang berupa masker, maka petugas ketertiban TPS memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan sebelum memasuki area TPS. Selanjutnya, dalam hal terdapat pemilih yang menggunakan masker berlogo partai atau pasangan calon, petugas TPS menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk mengganti masker atau memberikan masker kepada pemilih yang bersangkutan sebelum masuk di area TPS. Variasi kasus yang keempat. Dalam hal terdapat pemilih tidak membawa formulir C pemberitahuan tetapi membawa KTPL dan terdaftar di dalam DPT, pemilih tersebut tetap dapat memilih dengan menunjukkan KTP elektronik dan mengisi daftar hadir sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Selanjutnya, dalam hal terdapat pemilih tidak membawa KTP elektronik tetapi membawa formulir model C pemberitahuan, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih untuk mengambil KTP elektronik sebelum menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa KTP elektronik wajib dibawa dalam TPS waktu memberikan suaranya. Selanjutnya, variasi kasus yang kelima. Dalam hal terdapat pemilih pindahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk menunjukkan formulir model A5 dan KTP elektronik sebelum pemilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Selanjutnya, dalam hal terdapat pemilih tambahan yang ingin menggunakan hak pilihnya, petugas KPPS 4 menghimbau pemilih yang bersangkutan untuk menunggu sampai pukul 12 dan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman sebelum memilih menggunakan hak pilihnya di dalam TPS. Variasi kasus ke-6. Dalam hal terdapat pemilih membawa KTP elektronik tetapi tidak terdaftar di DPT dan tidak membawa formulir A5 atau pindahan, petugas KPPS 4 menginformasikan kepada pemilih bahwa pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS tersebut. Proses pemungutan suara. Pemilih mengisi daftar hadir KWK dan menunjukkan formulir C pemberitahuan kepada KPPS 5. Selanjutnya, KPPS 4 memberikan sarung tangan kepada pemilih. Pemilih menggunakan sarung tangan dan menunggu giliran dipanggil di kursi yang telah disediakan dengan tetap menjaga jarak. Selanjutnya, Ketua KPPS memanggil pemilih untuk mengambil surat suara, kemudian pemilih memeriksa kondisi surat suara sebelum menuju bilik suara. Pemilih menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan alat coblos yang telah disediakan. Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak sesuai dengan jenis pemilihan, dipandu oleh KPPS 6. Pemilih membuka sarung tangan, kemudian membuang sarung tangan ke tempat sampah yang telah disediakan di dekat meja KPPS 7.
KPPS 7 meneteskan tinta dengan alat tetes ke salah satu jari pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya. Petugas ketertiban di pintu keluar TPS memberitahukan pemilih wajib untuk mencuci tangan di tempat yang telah disediakan. Prosedur penyemprotan disinfektan secara berkala. Sebelum dilakukan penyemprotan, petugas KPPS memastikan segala jenis formulir dan perlengkapan yang mudah rusak ketika terkena air telah diamankan. Ketua KPPS mengimbau kepada seluruh petugas, saksi, dan pengawas untuk keluar dari area TPS sementara sebelum dilakukan penyemprotan. Petugas ketertiban di pintu masuk TPS mengaman ke area TPS untuk dilakukan penyemprotan. Petugas ketertiban di pintu keluar melakukan penyemprotan dengan disaksikan oleh pengawas, saksi, dan pemilih yang hadir. Penutupan rapat pemungutan suara. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih yang tidak terdapat dalam DPT tetapi merupakan penduduk yang memenuhi syarat untuk memilih di TPS tersebut mulai dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan perekaman. Pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS yang mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai dan yang diperbolehkan memberikan suara hanyalah pemilih yang telah hadir dan telah terdaftar atau tercatat kehadirannya dalam formulir C daftar hadir KWK oleh petugas KPPS 5 di TPS dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suaranya. Terima kasih. Demikian materi bimbingan teknis untuk pemungutan suara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.